Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis Cahaya Hati, channel yang mempelajari, menyampaikan dan mengungkap akan ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu kehidupan, ilmu agama rohani yang datangnya dari sisi Tuhan, yang dibawa oleh utusannya yang disebut Rasul atau Rasulullah, atau menyebut Nur, disebut Nur, yaitu Nur Muhammad. Itu adalah utusan, dan nama-nama itu disebut pada zamannya masing-masing. Dan di zaman ini yang sebutan Rasul, Rasulullah, Nur Muhammad, di zaman ini bernama mursyid. Semuanya itu bukan manusia. Itu adalah fi'il sifatnya Allah. Unsur rahasia, kebesaran, persifatan Allah subhanahu wa ta'ala. Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang diutus seperti itu. Yang unsur itu yang diutus ada pembawanya di dunia ini, menempati wadah. Nah, itulah yang disebut juga guru rohani atau guru waskito, guru sejati, Atman, Ruhul Kudus, atau Budis, ya. Banyaklah sebutan-sebutan itu di keyakinan, di ajaran agama sebelum-sebelumnya atau agama-agama terdahulu. Seperti itu. Sesuai dengan zamannya sebutan nama itu. Nah, di dunia pun nur tersebut atau fi'il sifat tersebut atau nur Allah itu yang diutus menempati wadah si pembawanya pun di setiap zamannya pembawanya namanya berbeda-beda. Ya, dahulu sebutannya ada yang disebut Rasul, ya, ada disebut Nabi. Nah, di dunia manusianya beda-beda. Kemudian nama manusianya beda-beda. Dan hal ini harus dipahami oleh seluruh umat manusia sedunia yang memiliki keyakinan agama yang merek agamanya berbeda-beda di dunia ini. Zaman kapitayan, zaman keyakinan nenek moyang kita leluhur dahulu, itu pun sebenarnya beragama, dan sebutan-sebutan utusan di zamannya, utusan dari sisi Tuhan yang bukan manusia pun banyak sekali, dan yang di dunia pun banyak sekali pula. Kami contohkan sebutan nama yang ada di dunia sebagai pembawa risalah atau pembawa nur ilahi, ya, seperti agama Hindu. Agama Hindu, unsur rohaniahnya disebut Atman, unsur jasmaniahnya disebut Sri Krishna. Kemudian di Buddha, unsur rohaniahnya Buddhis. Nama unsur di dunianya, fisiknya, Siddhartha Gautama. Kemudian di zaman Nabi Isa, ya kan, Nasrani, ya, ada pembawanya, unsur rohaniahnya Ruhul Kudus, Ruhul Quds, ya, ruh yang suci. Di dunianya Isa Al-Masih, atau seterusnya dilanjutkan dengan Yesus Kristus bahasanya, seperti itu. Dan
Terakhir, unsur rohaniahnya bernama Rasulullah. Seperti itu. Rasulullah bahasa Arab. Bahasa Indonesia utusan Allah. Nah, pemahaman utusan Allah, Rasulullah, berarti suatu unsur yang datangnya dari sisi Allah yang diutus. Apa tadi yang kami sebutkan tadi? Ya kan, yang kami sebutkan bahwa yang diutus dari sisi Allah sendiri adalah unsur rahasia kebesaran persifatan Allah. Kalau di ajaran ilmu nahwu shorof namanya fi'il sifatnya. Apa itu fi'il sifat? Ilmu yang bergerak, ilmu yang hidup. Sesungguhnya yang turun dari sisi Allah itu adalah ilmu. Apa arti ilmu? Ya kan, gambaran, suatu gambaran dalam hati yang berproses sesuai kenyataan, itu baru disebut ilmu. Kalau ilmu tidak sesuai kenyataan, ya itu bukan ilmu. Karena ilmu itu untuk menjadi kenyataan berproses, baru mewujud. Seperti itu. Sama halnya dengan di dunia, apapun yang ada di dunia yang bentukan-bentukan daripada ilmu secara duniawi itu harus ada wujudnya. Contoh, membuat bangku, kursi, lemari, membuat rokok, membuat air mineral, semuanya itu proses daripada ilmu. Seperti itu, diwujudkan menjadi nyata, fakta nyata, dan menjadi anugerah. Seperti itu, harus paham akan ilmu tersebut. Nah, itulah yang namanya petunjuk, ya, bukan bim salabim. Apa bim salabim itu tidak ada ilmunya. Seperti itu, harus berproses. Contoh, manusia seperti kita ini, ya, manusia seperti kita ini bukankah berproses awalnya dari ketiadaan, berproses, ya, kemudian menjadi ada, dari ada jabang bayi, ya kan, lahir ke dunia, berproses sampai tua dan sampai tiada lagi. Ada dan tiada itu adalah proses. Seperti itu. Nah, ini harus memahami. Itulah ilmiahnya daripada suatu ilmu, ya. Jadi ilmiah itu ada prinsip dasar dan berproses penerapan, ya, penerapannya, prosesnya sampai dengan jadi. Setelah jadi, kemudian dimanfaatkan menjadi anugerah, menjadi rahmat. Nah, itu hasil ilmu. Nah, berkenaan dengan hal ini, pada kesempatan ini saya coba menyampaikan pemahaman tentang kalimat syahadat atau bersyahadat. Nah, dari bahasa kalimat bersyahadat atau bersyahadat itu harus dapat kita urai secara ilmiah sehingga kita tahu makna daripada kalimat atau bahasa tersebut, ya, karena setiap bahasa itu menunjukkan wujud yang terkoneksi dengan panca indera manusia, kemudian terbaca dengan gelombang akal manusia, relevan semuanya, terhubung semuanya. Seperti itu. Contoh yang tadi kami sebutkan, ya, misalkan air mineral, rokok, kemudian bangku, kursi, meja, dan sebagainya. Itu adalah suatu kalimat dan bahasa. Nah, kalimat dan bahasa itu di dunia ini menunjukkan suatu barang, suatu wujud, dan ada alamat barang atau wujud tersebut. Dan barang tersebut adalah hasil daripada proses. Seperti itu. Dari bahan baku
menjadi bahan jadi. Nah, bahan baku itu proses Tuhan. Barang jadi itu proses manusia. Nah, namun ada pula bahan baku sampai dengan bahan jadi. Dan itu adanya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau di luar tumbuh-tumbuhan itu rata-rata diproses oleh manusia. Nah, semuanya itu mengandung ilmu, bermakna ilmu. Nah, maka apa yang kami sampaikan tadi dari bahasa dan kalimat itu menunjukkan suatu keadaan, kondisi yang terkoneksi, yang terhubung dengan panca indera manusia, dan dapat kita buktikan, dapat kita wujudkan, dan mewujud ada barangnya dan ada alamatnya. Sama halnya dengan saya, basis, ya kan? Saya ada barangnya, misalkan basis. Basis mana sih? Ya, basis ada barangnya, ada wujudnya, ada alamatnya. Nah, untuk mencari basis kita harus tahu alamat. Setelah tahu alamat, jelas sesuai dengan rukun syaratnya, pasti ada basisnya. Seperti itu. Ini analogika secara ilmiah yang yang bisa terkoneksi dengan akal logika kita. Nah, di dalam agama Islam ada yang kalimat syahadat atau bersyahadat. Nah, ini suatu bahasa, dan setiap bahasa menunjukkan alamat atau tempat dan juga wujudnya. Rumah siapa, alamatnya di mana, seperti itu. Motor siapa, alamatnya di mana. Hal itu sangat relevan, ya. Hal itu sangat nyata, realita, konkret. Nah, inilah yang disebut tidak ada keraguan di dalamnya, nyata, bukti, dan bukan hasil sulapan atau abrakadabra. Karena sesuatu yang ada di dunia ini itu melalui proses. Paham ya? Melalui proses. Nah, dalam kalimat syahadat atau bersyahadat, di dalam ajaran agama Islam, bersyahadat, kalimat syahadat itu adalah awalnya suatu informasi. Ya, informasi. Nah, informasi itu menunjukkan sebagai petunjuk di mana alamatnya, apa barangnya, kan begitu. Dan harus tahu, harus kenal, dan harus bertemu dan membuktikan serta mengaplikasikan, menyatakan, ya, seperti itu, agar real, realita, fakta nyata, dan bukan hasilnya nanti seolah-olah seakan-akan dan menjadi suatu kekaguman. Tidak, biasa-biasa saja. Bersyahadat di dalam ajaran agama Islam adalah pokok daripada seorang manusia yang memeluk agama Islam. Nah, seorang yang memeluk agama Islam, rukun syaratnya harus bersyahadat. Kenapa sih harus bersyahadat menurut agama Islam? Pahami, agama itu ya, ada wujudnya. Pahami. Karena agama itu bahasa, ada wujudnya. Loh, kok agama ada wujudnya? Ada. Wujudnya itu adalah, sekarang apa arti agama? Agama apa artinya? Isinya apa agama itu? Ini yang sangat penting. Agama itu isinya adalah aturan, hukum, undang-undang, ya kan? Yang harus dibuktikan, yang harus dipraktekkan, yang harus diproses. Ya, aturan-aturan itu. Aturan siapa? Tuhan.
Ya, yang namanya sebutannya agama, isinya aturan-aturan. Aturan apa sih? Kehidupan. Nah, aturan kehidupan apa sih yang hidup pada diri manusia? Ruh, unsurnya Tuhan. Maka agama itu hakikatnya adalah ajaran, hukum, undang-undang, ya kan, dasar-dasar hidup, prinsip-prinsip hidup dari Tuhan untuk kita hidup memakai ajaran, memakai aturan, memakai hukum, memakai undang-undang Tuhan, syariat Tuhan, seperti itu. Dan ada yang membawa ajaran itu, hukum itu ada. Sekarang ini buku hukum aja ada, buku hukum, aturan-aturan undang-undang ada bukunya, artinya ada wujudnya. Pahami itu ya. Buku hukum undang-undang tata negara ada bukunya, wujudnya, di mana alamatnya. Buku aturan undang-undang lalu lintas ada wujudnya ya, semuanya ada wujudnya. Nah, agama yaitu aturan kehidupan manusia agar hidupnya teratur, tertata sesuai dengan aturan Tuhan. Ada pembawanya, wujud, dia seorang manusia di dunia ini ya. Loh, siapa itu manusia itu? Dialah yang dipilih oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, seperti itu, yang dipercaya oleh Tuhan. Manusia itu dia disebut wakilnya Tuhan, kekasihnya Tuhan, khalifahnya Tuhan, yang membawa risalah ajaran agama. Agama apa? Agama rohani, agama samawi, seperti itu. Nah, dia manusia itu ada di dunia sebagai implementasi tajallinya Tuhan, manifestasinya Tuhan, yang membawa fiil sifatnya Tuhan di dunia ini, yang semuanya itu ya menjadi dasar, menjadi hukum. Manusia itu ya yang memberi petunjuk daripada hukum-hukum Tuhan, aturan Tuhan, undang-undang Tuhan di dunia ini. Ilmunya ada pada manusia itu, karena ilmu Tuhan itu ada di balik jasmani manusia. Dia sangat rahasia bersemayam atau bertempat lah begitu dalam di balik diri manusia, di dalam diri manusia, yaitu di balik kolbu seorang mukmin atau kolbu manusia lah itu awalnya. Di balik kolbu manusia itu, di situ terdapat ilmu Tuhan yang tak terbatas. Ilmu Tuhan di balik kolbu manusia atau di balik hati manusia itu tak terbatas. Ya. Kalau bahasa Arabnya ikra kitabak. Jika ingin mendapatkan ilmu Tuhan yang tak terbatas, yang sangat luas, ya, carilah di kolbu diri kita sendiri ini. Lewat. Nah, caranya harus lewat, cari petunjuk. Petunjuknya ya tadi, manusia yang membawa ilmu Tuhan, ajaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Nah, di surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullah, taatilah Allah. Ini hukum Allah yang ada di kitab suci Al-Quran. Taatilah Allah. Namanya ati'ullah. Ati'ullah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya taatilah. Berarti taati ya, itu berarti ketetapan. Mutlak sudah, tidak bisa diganggu gugat. Mau apa manusia itu, mau susah manusia itu, mau sakit manusia itu, mau bahagia, mau juragan, mau tukang becak, mau siapa, wajib hukumnya taatilah Allah. Karena tukang becak dan pengusaha sama aja, dia manusia yang tercipta daripada unsur rahasia Tuhan, seperti itu. Ujungnya manusia, makhluk yang tercipta oleh unsur rahasia kebesaran Tuhan. Hukumnya wajib di hadapan Tuhan, sama. Mau tukang becak, mau tukang sampah, mau jenderal, mau presiden, apapun itu sama. Ya, umat Tuhan. Nah, itu
harus menemukan petunjuk, ya, untuk apa? Untuk bisa hidup bersama aturan Tuhan. Nah, aturan Tuhan tidak ujuk-ujuk seperti dalam bim salabim, tahu-tahu berupa kitab jatuh dari langit. Tidak, ada pembawanya. Yang awal pembawa yang diutus namanya utusan. Kemudian di dunia ya bisa disebut utusan, namun bahasa utusan saja. Di dunia utusan tersebut mewujud atau berwujud seorang manusia menempati seperti itu. Nah, ulil amri minkum. Nah, tadi ati Allah, taatilah Allah, wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya mentaati Allah. Mutlak sudah, baku sudah. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Mau lagi susah, mau lagi sengsara, mau bahagia, mau miliarder, sama, taatilah Allah atau taatilah Tuhan. Ya, tapi kan tidak mungkin Tuhan yang maha laisa kamitslihi syai'un atau Allah subhanahu wa yang laisa kamitslihi, tidak mungkin. Dia maha rahasia, di alam yang rahasia, tidak mungkin terjangkau oleh nalar logika manusia karena dia laisa kamitslihi syai'un, tidak sama serupa dengan makhluknya, dan apapun tidak bisa tergambarkan, tidak bisa digambar-gambarkan. Di alam maha metafisika, ya, kami sebutkan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa di alam maha metafisika, maha rahasia, ya, itu tidak ada gambaran apapun karena dia la harfin wala bisautin, tidak ada suara, tidak ada tulisan. Ya, jika ada di alam metafisika itu yang tergambar dan bersuara atau berupa gambaran wujud-wujud, itu alam metafisika rendah karena terkontrol oleh nalar logika manusia, berarti di bawahnya manusia paham itu, ya. Kemudian mengutus, ya kan, taatilah Allah. Nah, untuk mentaati Allah caranya bagaimana? Maka dia mengutus, bagian daripada unsurnya yang tadi itu, untuk mentaati Allah apa? Aturan hukum undang-undang. Nah, diutuslah hal-hal tersebut oleh Allah. Diutus namanya utusan. Utusan yang datang dari sisi Allah, unsur Allah yang diutus. Nah, utusan itu disebut wa'atiur rasul. Ya, taatilah rasul. Tadinya Allah maha rahasia laisa kamitslihi syai'un. Karena dia maha, dia tidak mungkin, maka gelombangnya diturunkan, frekuensinya diturunkan lebih rendah, bagian daripada rahasia kebesaran persifatan yang diutus, ya. Gelombangnya lebih rendah atau alamnya lebih rendah lagi. Alam, kalau Allah maha akhirat, alam yang diutus adalah alam akhirat, alam utusannya, yang disebut utusan, alam utusan. Unsurnya rahasia kebesaran Allah apa? Ilmu Allah, rohaniyah manusia, ya kan, unsur-unsur metafisikanya Allah, ya, yang berupa gelombang, algoritma, atau kalau di ilmiahnya, ilmu fisikanya kekalan energi, ya, yang berupa ion-ion, atom-atom, molekul-molekul lah, seperti itu, tidak terlihat. Nah, pertama disuruh mentaati Allah manusia itu. Kedua, ya, karena Allah level tertinggi, maha tertinggi, maka level selanjutnya suruh mentaati Rasul, ya, wa'atiur Rasul. Nah, itu pun masih rahasia, la harfin wala bisautin pula, alam rahasia, tapi ada seperti itu. Ghaib itu rahasia tapi ada, artinya tidak tergambarkan seperti itu. Nah, sulit pula untuk diketahui. Maka nur tadi, utusan tadi, ya,
Rasul tadi di dunia mewujud menempati wadah pembawanya. Siapa wadah pembawanya? Seorang manusia. Seperti itu. Nah, di dunia ini fiil sifatnya Allah tadi, ya rahasia kebesaran persifatannya Allah tadi mewujud menempati wadah wujud agar dapat diketahui. Diketahui apa sih? Dilihat, didengar, dirasakan, diraba oleh terkoneksi oleh panca indera manusia, dan lewat gelombang akal dapat terhubung, ya, untuk merekam daripada wujud tersebut. Nah, itulah manusia sebagai wakil Tuhan dunia, yaitu wa ulil amri minkum. Ya, yang ketiga itu alamnya dunia, ati Allah alam maha akhirat, taatilah Allah. Wa atiur rasul, taatilah rasul alam akhirat. Wa ulil amri minkum, maka di situ artinya manusia yang diberi kuasa, dikuasai ya untuk memimpin manusia, ya, untuk membimbing manusia di dunia. Nah, sebutannya bisa rasul, bisa nabi di zamannya. Terlihat manusia itu dari zaman ke zaman, hal tersebut ada seperti itu, atau ulil amri minkum tersebut ada setiap zamannya. Sesuai zamannya sebutannya beda-beda. Nah, di utusan yang terakhir di zamannya Nabi Muhammad, sebutannya yang membawa ilmu Allah, wakil Allah, kasih Allah, khalifatullah di muka bumi, membawa ajaran agama samawi, namanya Muhammad bin Abdullah. Yang gampang, nggak usah terlalu asal-usul, ini udah yang umum saja yang bisa dinalar. Muhammad bin Abdullah. Nah, seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu diberi kuasa oleh Allah, dan dikuasai apa? Nur tadi, nur ilahiyah tadi. Nur apa? Nur Allah, namanya Rasulullah. Apa itu utusan Allah? Nur Allah itu utusan Allah yang bersemayam di jasmani Nabi Muhammad. Jadinya lakofan Nabi Muhammad adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah yang wujud di dunia seorang manusia. Tapi Muhammad Rasulullah adalah fiil sifatnya Allah, nur kekasihnya, seperti itu. Jadi Muhammadur Rasulullah itu di dunia wujud, tapi di balik wujud manusia itu Muhammad Rasulullah adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Seperti itu. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahami ini untuk umat Islam. Ya, jadi Muhammadur Rasulullah. Terlihat di mana Muhammad Rasulullah itu bukanlah manusia dan Muhammad Rasulullah manusia. Ya, terlihatnya di mana? Ya, di dalam syahadat. Pahami, dalam bersyahadat waktu sholat ada tanda. Waktu sholat menunjuk pada tahiyat awal dan akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengucap itu wujud, menunjukkan. Yang ditunjuk bukan wujud. Yang ditunjuk itu nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Nurnya namanya Muhammad Rasulullah. Nur yang terpuji.
utusan Allah. Nah, Nur Muhammad Rasulullah itu, nur yang terpuji itu, utusan Allah itu menempati wadah Muhammad bin Abdullah, seorang manusia, melebur seperti itu. Sama seperti gambarannya asam. Asam rasanya asam, ya, melebur pada buah asam. Namanya asam-asam juga, seperti itu. Ya, pahami itu. Pelan-pelan memahaminya makna bahasa. Ya, ini nalar logika, ini bisa ditangkap oleh nalar logika, bukan mengada-ada. Pahami saja, logika tinggi, ilmiah tinggi. Ya. Dapat kita terima secara akaliah, ya, dalil nakli lah bahasanya. Dari apa? Dari akli, ya, dari akli seperti akal. Nah, Muhammad bin Abdullah itu berketempatan, diberi kuasa Nur Muhammad Rasulullah. Jadi lakopan dari manusia Muhammad bin Abdullah adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah di dunia di zaman itu terlihat wujudnya. Jadi nur Allah yang bersemayam di balik jasmani manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bersemayam itu, ya, mewujud di jasmani Muhammad bin Abdullah dengan sebutan Muhammadur Rasulullah. Dan itu harus kita ketahui, harus bertemu dan harus menyaksikan, ya. Dan harus ada yang disaksikan. Itu untuk kalimat syahadat atau bersahadat. Di zaman 1500 tahun yang lalu, ya kan, sekarang abad ke-15, seperti itu. Nah, abad 15 apakah memakai sandaran Nabi Muhammad? Tidak. Kalau ajarannya, ya, yang dibawanya ajaran agama Islam, kita pakai. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, ajarannya kita pakai. Seperti itu. Ajaran agamanya, ilmunya, ilmu yang mutlaknya. Namun fisik wujudnya tidak bisa kita ikuti, karena sudah beda zaman. Pahami itu. Kalau kita berkiblat pada wujud yang tidak ada, menghayal namanya. Menyaksikan apa? Tidak ada yang disaksikan Muhammad bin Abdullahnya. Tidak ada. Tapi perjalanan dia, napak tilasnya yang harus kita ikuti. Napak tilas perjalanan ilmu ajaran agama yang sampai, yang sempurna, yang mutlak, itu yang harus diikuti. Nalar tinggi ya, saudara-saudaraku. Agar tidak salah berkiblat, agar tidak salah paham. Kalau kau berkiblat pada yang terdahulu lama, wujudnya menghayal. Itu ada di Al-Quran dalilnya. Silahkan baca, cari. Seperti itu. Umat di zaman ini yang berkiblat pada masa lalu itu setengah gila. Kenapa segala menghayal? Ya kan? Sesuatu yang tidak ada kita inginkan, ingin kita tahu, menghayal namanya. Contoh, saya menghayal punya uang 1 triliun, duitnya nggak ada, ya kan? Cuma buah gambaran. Menghayal, setengah gila saya, seperti itu. Ya, analogikan nih, nalar tinggi. Nah, sama di zaman ini, tetap manusia ya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Siapapun manusia di dunia ini harus mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad. Nah, terus bagaimana agama Nasrani apa? Agama Nasrani pun sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pula.
Namun sebelum Nabi Muhammad, pembawanya adalah Nabi Isa. Isi hakikatnya sama dengan Islam. Ya, sama dengan Islam. Tuhannya sama. Agama yang dibawa Nabi Isa yang disebut Nasrani, kitabnya Injil, isinya sama seperti isi Al-Quran. Pahami itu. Untuk menuju Tuhan, hukum-hukum undang-undang ajaran agama Tuhan, prinsip-prinsip ajaran. Itu. Cuman beda nama, ya, beda pembawa. Itu saja kok masalahnya. Kenapa diributin? Dulu di Nasrani, kitabnya Injil, pembawanya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Itu isi kitabnya sama dengan Islam. Apa sih Islam? Islam itu tunduk, patuh, pasrah, berserah diri. Arti Islam itu tunduk, patuh, pasrah, berserah diri, taat. Nah, kalau sudah taat, tunduk, patuh, berserah diri pada Allah lewat pembawanya, wakil itu, maka dia akan selamat. Nah, Islam selamat. Di zaman Nabi Isa, Nabi Yesus Kristus, Nasrani, selamat manusia. Di zaman Nabi Muhammad, ya, Islam itu artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri, pasrah, selamat pula. Pada siapa di zaman Nabi Muhammad itu tunduk, patuh, taat, berserah diri, pasrah? Pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad wakil Tuhan di dunia. Sebutannya Nabi atau Rasul. Itu pahami situ. Tidak ada perubahan, penjelasannya itu. Silahkan kaji, silahkan pahami hal ini. Nah, setelah Nabi berlindung, setelah Nabi wafat, khatamul anbiya, hatamlah, selesailah sebutan Nabi dan Rasul. Kita tidak boleh menyebut lagi Nabi dan Rasul, tapi hakikatnya sama. Ya, cuma tidak ada sebutan lagi, cuma tidak ada bahasa sebutan lagi Nabi dan Rasul. Tapi di Al-Quran ada, Rasul itu ada, sebutan Rasul ada. Tapi sebutannya di zaman ini bukan Nabi atau Rasul. Ada petunjuknya di kitab suci Al-Quran. Ya. Di mana itu? Surat At-Taubah ayat 128. Surat Al-Kahfi ayat 17, pahami ayatnya. Dan surat Al-Maidah ayat 35. Nah, itu disuruh cari itu. Itulah manusia pembawa petunjuk di dunia ini. Dia adalah ulil amri minkum, yaitu sesuai dengan tadi pakemnya beragama, pakemnya ajaran agama, pakemnya berketuhanan, dan pakemnya kerasulan, yaitu An-Nisa 59 tadi, ya. An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Di dunia ini manusia yang diberi kuasa dan dikuasai oleh Allah, dipilih, dikehendaki, ditunjuk untuk membawa ajaran agama Allah. Manusia. Nah, di zaman ini ulil amri minkum itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang berilmu, yang membawa ajaran ilmu agama yang mutlak. Agama laduni, pahami ya. Al-ulama warasatul anbiya adalah ulama yang berilmu, ilmu laduni qalbu, ilmu petunjuk, ilmu cahaya, bukan ilmu yang lain. Petunjuk dalam kehidupan, petunjuk dalam perjalanan hidup, petunjuk dalam perjalanan menuju pulang kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ilmu laduni, itu bukan buat abrakadabra, bukan buat sulap-sulapan, bukan buat hebat-hebatan, bukan buat sakti-saktian, bukan buat karomah-karomahan.
Ilmu Allah itu, ilmu laduni adalah ilmu petunjuk jalan rohani manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali pulang, untuk terhubung dengan Tuhan. Kapan? Sekarang juga. Nah, pahami itu. Tidak main-main ini. Dalam hal ini kami tegas, ya. Dalam hal ini kami tegas. Tidak bisa main-main. Silakan. Nah, manusia itulah yang harus kita temui. Bertemu, berhadapan, ya, bersaksi dan menyaksikan. Baru nanti syahadatnya sah. Baru Islammu akan pas, akan sempurna. Kau bersahadat, bunyinya bersaksi. Syahadat itu bersaksi, bro. Ya. Maaf, beri maaf. Syahadat itu kalimatnya bersaksi. Artinya harus ada yang disaksikan. Mata ini melihat ke depan. Bukan melihat ke diri ini, melihat ke depan. Ada yang disaksikan. Banyak para tokoh agama bersaksi menyaksikan diri kita, kenyataan ada. Nyatanya ada. Ya memang nyatanya ada karena kita tercipta. Kan begitu, dari unsur Tuhan, tercipta karena dari unsur Tuhan lewat proses seperti itu. Ya, pahami, bersaksi. Syahadat itu menyaksikan dan saksikan, bukan menyaksikan batin ini, menyaksikan diri ini, bukan. Waduh, salah kaprah ini. Dan bersahadat itu bukan hanya diucapkan saja, saudaraku, khususnya umat muslim. Diucapkan itu sebagai tanda awal, ya, berucap. Yang diucap harus ada wujudnya. Yang kita ucapkan harus ada wujudnya. Bersaksi harus ada yang disaksikan, dan kita menyaksikan. Contoh, air mineral Vito. Ini loh air mineral Vito. Kita menyaksikan air mineral Vito, ada wujudnya, ada barangnya, ada bentuknya yang kita saksikan. Ini baru bersaksi. Realita kalau saya bilang saya bersaksi air Vito atau air Fit, air mineral Fit, ya, yang kemasannya itu, mau didebat seperti apa? Saya menyaksikan itu. Nah, kalau saya tidak melihat air mineral Fit, ya, saya hanya mengucap saja, pembohong, pendusta, tidak fakta, tidak realita. Nalar tinggi, saudaraku. Jangan hanya berkata langsung sudah merasa hebat, berdalih A sampai Z. Fakta saja, ilmiah. Korek api gas warna biru. Saya menyaksikan korek api gas warna biru. Real, realita, fakta, terbukti. Bisa didebat? Tidak bisa. Bisa disangkal? Tidak bisa. Itu kalimat bersahadat, bersaksi artinya. Ini petunjuk, ya. Ini petunjuk. Petunjuk nyata, realita, konkret. Jangan ego dibawa. Ini manusia zaman ini keras hatinya. Keras hatinya manusia zaman ini. Kalau udah keras berarti ego. Kalau udah ego berarti sombong. Kalau sombong siapa? Sifat siapa? Ngeri kalau saya buka-buka. Saya menyampaikan ini hak. Ya. Saya bicara ini korek api gas warna biru, hak bukan? Ya, saudara-saudaraku, saya bicara ini korek api gas warna biru, hak bukan? Hak, ada barangnya. Dan dapat disaksikan, realita, fakta. Ya. Tidak hanya saya ucapkan saja, tapi membuktikan.
melakukan ini sulit manusia dikasih tahu, kasih petunjuk. Bersaksi harus ada yang disaksikan. Bersahadat artinya bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tiada Tuhan. Kau ucapkan sekarang, ya. Maka setelah kau ucapkan, maka harus ada. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, barang apa itu yang kita bilang tidak ada Tuhan? Mana barangnya? Dan selain Allah, mana barangnya? Mana bentuknya? Mana wujudnya? Jangan omon-omon saja. Jangan bicara saja. Kok Mbak Sis bicaranya seperti itu? Penegasan. Ya, penegasan. Jangan salah persepsi. Saya bicara itu penegasan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mana Tuhannya yang bukan Allah itu? Dan yang syahadat kedua, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah itu? Ya, masih mau pakai kiblat yang Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu atau 15 tahun. Ya nggak mungkin, kau berdusta saksimu. Ya, kita berdusta, harus ada seperti itu. Jadi harus ada Muhammad Rasulullah yang bukan manusia, seperti itu, sebagai wasilah. Menempati wadah siapa itu Muhammad Rasulullah, cari agar kita bisa bersahadat dengan benar, agar nanti kita dalam rukun Islam yang pertama selesai, baru nanti sholat, ya, seperti itu. Temukan dulu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain. Siapa Tuhan yang tadi kita sebut Tuhan tapi bukan Allah? Dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah, siapa yang kita saksikan? Nah, wujud siapa itu yang ada Muhammad Rasulullahnya? Seperti itu. Analogika saya gambarkan ini. Jika ini seorang manusia, saya yang melihat, saya berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Anggap ini manusia ya, yang saya sampaikan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, dan aku bersaksi menunjuk lagi Muhammad Rasulullah. Jadi manusia yang ini yang sebagai wadah nur Allah atau fi'il sifatnya Allah, itu adalah di balik itu ada utusan Allah yang tidak terlihat. Seperti itu analogi gambarannya. Seperti itu. Nah, cuman berhubung di sini saya nggak ada teman, sendirian. Andai ada teman, saya contohkan bisa berdua seperti itu. Siapa pembawa nur Muhammad manusia itu di zaman ini? Namanya bukan Muhammad bin Abdullah, bisa si Dul Kamit, bisa si Dul Manan dan sebagainya. Bisa saja manusia itu membawa Muhammad Rasulullah, yaitu nur ilahi, nur kekasihnya, nur utusannya. Seperti itu. Sudahkah kau membuktikan itu dalam bersyahadat? Kalau belum, ya belum Islam. Rukun Islam saja belum tentu sempurna. Berarti hanya baru berucap dengan lisan, belum membuktikan. Kalau belum membuktikan, belum sah, sama aja saya bilang. Korek api gas warna biru, tapi tidak ada korek api gasnya. Ya bang, ucap aja. Terus gimana? Ya ucap aja. Kalau ucap ada bentuk ucap, ada. Tidak ada. Terus kita imani, kita yakini. Bodoh namanya, setengah gila. Betul tidak? Renungin saja. Seperti itu.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diucap saja, barangnya nggak ada ya yang disaksikan ya. Kemana ya, omon-omon saja, sama aja saya bilang misalkan duit 100.000, duit 100.000 atau duit 50.000 atau duit 1.000, saya baca aja duitnya nggak ada, ya omon saja ya, hanya bicara saja, tidak relevan, tidak terbukti, tidak nyata, ya tidak sah. Sahnya itu kalau ada barangnya, jelek seperti itu ya. Jelas ya, harus ketemu wujudnya, ada barangnya, ada buktinya, ada kenyataannya. Nalar tinggi ya, nalar tinggi saudara-saudaraku, ini tentang syahadat. Belum ke sholat ya, dalam rukun Islam, rukunnya saja sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk Tuhan kau tidak sah, bagaimana mau rukun Islam selesai, rukun iman selesai? Enggak. Bagaimana menjadi orang beriman? Wong Islam di rukun syarat yang pertama syahadat aja tidak sah, tidak sempurna, tidak masuk nominasi, bagaimana dikatakan Islam? Nah, umat Islam sendiri bersahadat saja tidak sah, ya namanya bukan umat Islam. Mohon maaf walaupun kita praktekkan ajarannya, berarti belum ketemu. Nah, yang membawa Nur Muhammad itulah nanti yang memerintahkan. Dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad, umat diperintahkan sholat oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Ya, pahami ya saudara-saudaraku, di zaman Nabi Muhammad ya, di 1500 tahun yang lalu, umat Nabi Muhammad diperintahkan sholat oleh siapa? Saya tanya. Oleh Nabi Muhammad. Ketemu gak oleh yang merintah? Ketemu. Baru mengerjakan. Wong gak ada yang memerintah dari Allah lewat utusannya, kau kerjakan. Nah, harus mikir 2 kali ini. Saya pun dulu sama ya, mohon maaf, saya pun dulu juga namanya Islam KTP ya, saya kerjakan tuh ajaran-ajaran agama. Nah, ternyata belum ada ketemu dengan wakilnya Tuhan di dunia yang memerintahkan untuk sholat, sudah kita kerjakan. Untuk pekerjaan lain, perbuatan lain, aturan-aturan lain sudah saya kerjakan. Oh, ternyata itu ngawur ya, tidak ada petunjuknya, tidak ada yang memberi perintah seperti itu. Allah Tuhan memerintahkan ke dunia ini ya, untuk ditaati, dipatuhi itu lewat utusannya, bukan Allah Ta'ala itu sendiri langsung ke dunia. Jadi seperti itu, lewat utusannya. Zaman dahulu, di zaman ini wakilnya, penerusnya para nabi dan rasul, pewarisnya para nabi dan rasul, yang bawa Nur Muhammad, yang memilih manusia tersebut dijadikan pemimpin dan pembimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Rahasia memang, makanya sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mencarinya tuh wakil Tuhan di dunia, utusan Tuhan memang sulit. Bagi yang ditunjuk, dikehendaki ya, dipilih oleh Tuhan sendiri bertemu dengan manusia tersebut ya, memang sulit. Itu sudah qadarullah ya, sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, bukan ujuk-ujuk, bukan enak saja ujuk-ujuk. Nalar tinggi, pahami ya. Mengerjakan sesuatu harus ada yang memerintah, dan belajar sesuatu harus ada yang mengajari atau guru ya. Boleh belajar bacaan-bacaan, tulisan-tulisan boleh, tapi pada faknya. Ajaran agama itu tentang ajaran rohani, gurunya harus guru rohani, paham? Karena ini tentang kehidupan rohani,
dari Sang Maha Rohani. Nalar tinggi, jangan ego, jangan egois dengan ilmu yang ada. Ya, sesungguhnya siapa yang egois, siapa yang sombong, kelihatan semua manusia di dunia ini satu persatu. Itulah namanya nur yang memancar dari dalam kolbu. Sebuah ilmu, ya, pandangannya tembus, ya, aslinya seperti itu. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang bersyahadat, supaya menjadi pemahaman, pengertian, ya, berpikir nalar tinggi bagaimana kita sekarang untuk umat Islam bersyahadat, ya. Dan ilmu ini adalah ilmu rohani, dibawa oleh guru rohani yang zahir di dunia, si pembawanya. Ilmu rohani dapat dipelajari oleh seluruh manusia sedunia, karena di dalam diri karena manusia sedunia ini ada unsur ruhaninya. Mau itu yang berkeyakinan Hindu, Buddha, Kejawen, Islam, apalagi Nasrani dan sebagainya, yang namanya manusia, carilah ilmu yang satu, ilmu rohani. Carilah guru-guru rohani agar terhubung, tersambung dan kembali kepada Sang Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bersyahadat itu artinya bersaksi dan menyaksikan, dan harus ada barang yang disaksikan, bentuk wujud yang disaksikan. Bila tidak sah syahadatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Tidak ada unsur lain dan tujuan lain. Kami hanya menyampaikan petunjuk, penjelas dan pembeda. Seperti itu. Inilah ilmu datangnya dari guru kami, bukan ilmu saya. Saya tidak punya ilmu. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa dan tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Semuanya ilmu ini milik guru. Saya la haula wala quwata, saya manusia bodoh yang tidak punya apa-apa. Semuanya milik guru. Kalau ini ilmu rohani, berarti ini milik guru rohani. Jika ilmu rohani adalah unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam perdamaian, salam kebajikan, salam cinta kasih rukun sayang dan damai. Salam dari Basis Cahaya Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.